Makanya jangan gampang-gampang hidup kok mengikuti ajakan setan. Lah ya kalau ngomong setan sudah tahu. Setan tuh seperti ini loh. Lah lihat cerita. Nah, kebutuhan hidup itu apakah harus banyak? Ya namanya kebutuhan ya sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau menumpuk dan lain sebagainya berarti ada kelebihan. Nah, apakah salah kita itu mengumpulkan kelebihan? Ya enggak, wong itu juga cadangan untuk kebutuhan kok. Makanya sering saya sampaikan, kalau di Nusantara ini ada tempat-tempat untuk mencari pesugihan, nggak usah takut, nggak usah malu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa mengambil pesugihan itu adalah musyrik, mengambil pesugihan itu adalah kafir. Nggak usah malu, nggak usah takut, karena itu semua sudah kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan tidak memilih tempat itu sakral dan tidak memilih Tuhan itu mengeluarkan berkah, nggak mungkin di tanah Mekah sana ada Ka'bah, nggak mungkin di Mekah sana ada gunung untuk melempar jumroh itu, Jabal Rahmah, nggak mungkin gitu loh. Lah tapi kenapa kalau di sana itu kok baik? Kalau di sini kalau sudah ngomong Gunung Kawi kok seolah-olah kita itu wah ini musyrik, ini syirik dan lain sebagainya. Ya tinggal kita. Di sini pun kalau kita itu mengagumi keesaan Tuhan dengan dengan bentuk ciptaannya yang teduh, gunungnya yang tinggi, di situ ada aliran air yang mengalir, ada pepohonan yang rimbun, dan ketenangan yang luar biasa. Karena di tempat-tempat seperti itu nggak ada orang itu berak-berak, nggak ada. Mesti semuanya tenang. Nah dari situlah alam itu akan mengeluarkan berkah. Gitu. Nah kalau kita bersekutu dengan yang namanya setan, makanya wong Jawa itu jangan kenal setan supaya orang wedi. Jadi orang itu tanpa setan kita tuh nggak bisa hidup, dan percuma, sia-sia hidup kita kalau kita itu nggak ada setan. Karena kita bisa merasakan nikmat, bisa merasakan pahit, bisa merasakan pedas, bisa merasakan manis. Itu bahasa kasare itu adalah bantuan setan. Makanya agama, kepercayaan dan lain sebagainya, begitu ngomongkan setan nanti larinya kemana? Ke nafsu. Jadi nafsu itulah perwujudan dari setan. Maka kita itu jangan selalu dan jangan sesekali kita itu menghujat setan. Manusia itu kalau sudah ditinggalkan oleh setan, gila turut-turut jalan. Sudah gak ada keinginan, sudah gak ada, ya sudah gak ada keinginan apa-apa. Makanya jangan gampang-gampang hidup kok mengikuti ajakan setan. Lah ya kalau ngomong setan sudah tahu. Setan tuh seperti ini loh. Lah lihat cerita. Jangan tanya orang berilmu. Tanyalah anak-anak TK itu sudah tahu setan. Tapi setan dalam arti itu cuman ucapan. Tapi setan yang sebenarnya podo ora ngertine kok cerita. Maka seperti itulah sulitnya cara kita itu untuk menemukan kesejatian diri dan diri sejati. Karena di dalam kesejatian diri dan diri sejati itulah letak Tuhan. Gitu. Maka di dalam bahasa agama qalbu mukmin baitullah. Orang-orang yang beriman yang sudah mencapai keimanan, kepercayaan yang tinggi, berarti orang itu sudah bersama dengan Tuhan dan di hatinya tempat bersama Tuhan. Maka kalau orang Jawa, ya itulah orang yang sudah manunggal ing kawula lan Gusti. Nah, celakanya
Ada salah satu ulama yang mengartikan manunggaling kawula lan Gusti itu diartikan antara raja dan bawahannya. Nah ini kita pinter ning keminter. Memperkerdilkan, apa ya? Sebenarnya itu menepis ajaran itu supaya orang itu mau mengikuti ajaran yang sulit dipahami itu. Dari dulu itu yang namanya manunggaling kawula lawan Gusti itu antaraning kawula itu adalah jasad, Gusti adalah yang tempat memikir, yaitu letaknya Tuhan. Bukan ya, kalau diartikan kawula artinya itu masyarakat, Gusti artinya raja. Ya bisa, tapi tetap nggak bisa. Bukan itu yang utama definisinya. Ya. Jadi makanya bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa yang mengandung filsafat itu kadang-kadang dirusak orang-orang yang mengaku pinter itu loh. Bagi orang yang sudah paham tentang Jawa, ya gak percaya kawula lan Gusti bukan seperti itu. Tapi bagi orang-orang pemula yang lagi belajar, oh ternyata manunggali kawula lan Gusti kita harus taat dengan pimpinan. Gitu. Jadi sudah hilang lagi ketuhanannya. Gitu. Nanti kalau sudah taat antara rakyat dengan pimpinannya, maka ada Tuhan lagi yang memberi pahala. Nah itu. Makanya kita itu orang Jawa. Ya enggak, jangan sungkan-sungkan dan jangan pernah lelah untuk selalu menggali tentang kepribadian, bukan ajaran. Kalau ajaran tuh di mana-mana banyak ajaran. Orang diajar seperti apapun, kalau pribadinya tuh gak mau berubah, sama saja. Yang penting itu pribadi kita masing-masing. Jadi guru itu hanya membimbing tentang hasil laku baik dan buruk itu tergantung pada siswa atau pada murid. Makanya setiap apa yang disampaikan oleh guru didengarkan, setelah itu diolah sendiri dalam hati. Apalagi kalau sudah membicarakan tentang Tuhan. Tuhan itu sifatnya lembut, welas asih. Jadi jangan takut kalau ada Tuhan yang dari luaran itu terus mengatakan bahwa kalau kamu salah nanti dapat siksa, kalau kamu benar dapat pahala. Silakan. Kepercayaan dari luar seperti itu. Karena Tuhan kita itu Tuhan lembut. Karena kita itu dari sangkan paraning dumadi. Kita hidup dari sana, kalau mati pun juga akan ke sana. Jadi kita tidak ada siksaan, tidak ada pahala. Nah, yang ada apa? Hidup itu adalah menulis cerita hidup. Kalau bahasa Jawanya, hidup itu becik ketitik, olo ketoro. Jadi kalau kita itu baik sampai mati pun juga dikenang baik. Kalau kita itu jelek sampai mati pun juga dikenang jelek. Itu pun bukan kita saja. Kadang-kadang sampai nanti anak turun kita melakukan kejelekan, nanti dikatain orang lain, ya pantes wong anake kuwi. Nah, itulah yang dimaksud becik ketitik olo ketoro. Lah, karena tugas kita itu satu untuk mencukupi kebutuhan, maka kita harus tahu angger-angger, atau kita harus tahu batasan-batasan. Kebutuhan itu bagaimana? Kebutuhan ya yang kita hasilkan murni itu. Murni dari keringat dan usaha kita, lalu menghasilkan, dan hasil yang kita kerjakan itu biasanya bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain dan anak, istri, dan keluarga. Karena ajarannya Tuhan adalah kebutuhan, nanti nggak ngelihat lagi, nggak peduli ini karena ada barang di jalan orangnya nggak tahu terus diambil, jenenge maling karena kebutuhan. Bukan itu yang saya maksud. Jadi kebutuhan itu harus ngerti angger-angger, tahu ngerti batasan-batasan mana yang kira-kira itu dianggap benar untuk mencari kebutuhan hidup. Gitu. Karena tanda kita mengabdi itu adalah dikala kita itu sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup, melestarikan tentang hidup dalam
tubuh ini, ya tadi misal sudah ngomong, di saat kita lapar segeralah cari makan, di saat kita dahaga segeralah cari minum, di saat kita itu capek kita bisa berhenti di bawah pohon, kita berteduh di saung atau gubuk, atau karena kecapean maka kita berusaha untuk beli sepeda motor untuk mempercepat jalan kita. Monggo Mbak.